Kronologi Ella selebgram asal Medan tewas diduga usai sedot lemak, keluarga sebut klinik malapraktek. Okta Vivilia, kakak selebgram asal Medan, Ella Nanda Sari Hasibuan 30 tahun, mengungkapkan kronologi sang adik diduga menjadi korban malapraktek klinik kecantikan WJS Beauty yang terletak di Beji, Depok, Jawa Barat. Okta menjelaskan adiknya berangkat dari kota Medan ke Depok pada Senin 22 Juli 2024 lalu dari Bandara Kuala Namu ke Bandara Soekarno-Hatta. Sesampainya di sana sekira pukul 11 atau 12 WIB, dia dijemput sopir langganannya menuju ke klinik untuk operasi sedot lemak. Lanjut Okta, Ella melakukan operasi sedot lemak di bagian tangan kanan dan kirinya. Tiba di klinik, operasi dimulai sekira pukul 12 WIB sampai 13 waktu Indonesia Barat. Kematian Ella pertama kali diketahui teman korban bernama Fani. Saat itu Fani tidak sengaja menelepon Ella namun tidak dijawab. Tak lama kemudian, ada yang menelepon balik diduga sopir mobil rental Ella di sana. Saat itulah Fani diberitahukan kalau Ella sudah meninggal dunia dan jenazah sudah berada di RSU Margonda. Karena tidak percaya, Fani meminta supaya melakukan panggilan video call dan benar Ella sudah terbaring di rumah sakit. Selanjutnya, Fani pun berangkat ke rumah keluarga Ella di Pangkalan Brandan. Lalu pihak klinik maupun rumah sakit disebut menginformasikan kematian Ella kepada keluarganya di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Dari penjelasan yang diterima keluarga Ella dari rumah sakit, korban sudah meninggal dunia saat dibawa ke RS. Dibilang pihak RS, dibawa ke rumah sakit sudah meninggal dunia, jadi kita tidak tahu pasti saat proses operasi sedot lemak atau di jalan, ungkap Okta. Tak lama kemudian, Okta menghubungi pihak klinik kecantikan di Depok ke nomor kuasa hukumnya. Ia mengaku mendapatkan penjelasan dari kuasa hukum kalau Ella awalnya pingsan saat operasi sedot lemak kemudian meninggal dalam perjalanan ke RS. Pada Selasa 23 Juli pagi pukul 7.30 WIB, jenazah korban dibawa ke Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat didampingi pihak klinik kecantikan tersebut. Tapi setibanya di sana, keluarga tak boleh membuka jenazah dan cuma sebatas wajahnya. Sampai di sana jenazah juga tidak dibuka, hanya kelihatan atas wajahnya saja. Jadi kita nggak tahu penyebab kematiannya apa dan kenapa dan kita mau tahu itu, ungkapnya. Menurut Okta, pihak klinik seharusnya menampilkan rekam medis Ella dan rekaman CCTV saat korban masuk. Karena merasa janggal adanya dugaan malapraktik, Okta berencana melaporkan kasus ini ke polisi besok. Okta merasa adiknya meninggal saat sedang dioperasi dan bukan di perjalanan. Apalagi pihak klinik tidak menunjukkan bukti rekam medik dan sebagainya. Okta mengatakan kematian adiknya sangat mengejutkan karena korban saat itu sehat dan masih berbalas pesan dengannya maupun rekan-rekannya di kota Medan. Atas kejadian ini, Okta menduga adiknya menjadi korban dugaan malapraktik klinik kecantikan tersebut. Sebab penjelasan dari kuasa hukum dari klinik kecantikan tersebut dianggap tidak masuk akal. Sementara itu, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan pihaknya sudah menugaskan jajarannya mendalami kasus tersebut. Di sisi lain, ternyata klinik kecantikan tersebut kini nampak tutup dan tidak ada aktivitas sama sekali pada Sabtu, 27 Juli 2024. Dari pantauan di lokasi, Sabtu siang, tampak klinik kecantikan sepi dan tidak ada aktivitas pelayanan. Bahkan area depan klinik kecantikan tersebut juga tertutup rapat oleh pagar besi hitam setinggi kurang lebih 1 meter. Pada papan pelang, sejatinya klinik kecantikan tersebut buka dari pukul 9.30 WIB hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pengurus lingkungan setempat yakni Ketua RT 01 RW 05 Beji Timur, Imam Sutrisno, menjelaskan klinik kecantikan WSJ tutup sejak 2 atau 3 hari lalu. Imam mengaku tidak mengetahui adanya kasus pasien tewas di klinik kecantikan tersebut. Imam mengungkapkan izin usaha dari klinik itu langsung dilimpahkan ke dinas terkait tanpa adanya pemberitahuan ke pengurus RT atau RW setempat. Kini, buntut dari kasus tewasnya Ella, Imam mengatakan warga sekitar turut terkena imbasnya lantaran dimintai keterangan. Imam menuturkan, keterlibatan pengurus lingkungan sekitar oleh klinik kecantikan itu hanya dilakukan saat pendirian bangunan. Namun dia mengaku tidak tahu terkait fungsi dari bangunan itu apakah akan dijadikan tempat tinggal atau lokasi usaha. Imam menyebut klinik kecantikan tersebut baru buka sekitar awal tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.